Oke, selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa kembali di pelajaran Bapak. Ah, untuk hari ini kita akan belajar kembali untuk menggali ilmu supaya kita bisa berguna, bisa pintar ya Bapak Ibu, anak-anak sekalian ya. Nah, gimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Baik, Baik Pak. ya. Sehat, Pak. Sehat. Oke. Luar biasa. Mudah-mudahan kabarnya baik semua. Jadi kita bisa melakukan pembelajaran hari ini dengan hati yang senang ya. Baik anak-anak Bapak sekalian, sebelum kita memulai pelajaran, sebaiknya kita berdoa. Mungkin bisa dipimpin dengan siapa yang mau mimpin doa? Kevin mau? Ada Kevin? Belum masuk, Pak. Belum masuk ya. Oh, gitu. Siapa yang mau? Coba Abdul. Silakan dipimpin doa biar kita mulai. Baik, Pak. Terima kasih, Pak Doni. Baik, teman-teman. Sebelum kita mulai belajar hari ini dengan Pak Doni, maka kita sebaiknya berdoa dulu menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, Pak Doni. Terima kasih ya Abdul ya. Nah, untuk selanjutnya baru Bapak akan absen. Kira-kira sudah masuk semua ya? Fatur ada ya? Hadir, Pak. Ari ada? Ada, Pak. Dede ada? Ada, Pak. Ada ya. Selanjutnya Dewi? Hadir, Pak, saya. Hadir. Selanjutnya Dani? Hadir, Pak. Delta? Hadir, Pak. Kevin? Kevin belum hadir ya, mungkin terlambat ya. Jaki, ada Jaki? Jaringan rusak, Pak. Oh gitu. Oke. Nah, sebelum kita melakukan pembelajaran, nah di masa pandemi ini kita harus menjaga jarak, menjaga prokes ya. Jadi 5M. 5M itu ada yang bisa sebutkan? Langsung aja ya. Yang contohnya yang pertama itu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi kerumunan, mengurangi mobilitas. Dan jangan lupa kalau sudah ada kesempatan harus vaksin ya. Oke ya. Nah, untuk selanjutnya untuk memupuk jiwa nasionalisme kita akan menyanyikan satu lagu wajib nasional ya. Mungkin padamu negeri ya, bisa Bapak share ya. Bapak share aja videonya biar kita simak bareng-bareng. Kelihatan ya, diikutin ya. Ada kami berjanji padamu negeri
kami berbakti padamu negeri, kami mengabdi bagimu negeri, jiwa raga kami. Oke ya, terima kasih ya. Nah, selanjutnya pembelajaran kita sebelumnya sudah sampai mana? Ya, minggu lalu kita pembelajaran tentang apa? Ada yang sudah tahu atau ada yang masih ingat maksudnya? Atau sudah lupa? Gimana? Ingat. Ya, Pak. Yaitu apa? tentang konsep pemrograman ya Pak ya. Ya, itu ya. Ini ya, Pak Dani ya. Jadi masih ingat ya. Nah, itu tadi materi tentang konsep pemrograman. Nah, selanjutnya coba diuraikan sedikit konsep pemrograman itu. Masih ingat nggak? Oke, tadi yang jawab saya Pak, bukan Dani Pak. Oh, Ari ya, bukan Dani ya. Ya kan rajin ya, saya rajin ini. Iya. Tadi ya. Yang saya jawab Pak, yang pertama ya Pak ya. Iya, silakan. Yang pertama untuk apa itu namanya? Untuk konsep pemrograman itu teknik untuk mendapatkan fungsional requirement dari sebuah sistem ya Pak ya. Ya, itu termasuk konsep pemrograman ya. Selanjutnya apa lagi? Saya Pak, Iya, silakan Dani. menggambarkan interaksi antara pengguna dan sistem. Ya, selanjutnya sepertinya ada 5. Ya, Pak. Ya, lanjut. Silakan Abdul. Ya, Pak, menjelaskan secara naratif bagaimana sistem akan digunakan. Oke, selanjutnya. Saya Pak. Oke, Dewi. Ya, sekumpulan skenario yang dihubungkan satu sama lain dengan satu tujuan yang sama dari pengguna. Ya, mungkin satu lagi ya. Kemarin kita bahas 5. Siapa yang bisa jawab? Saya Pak. Siapa nih? Berebutan. Boleh, silakan. Saya saja. Oke, Dani silakan. Berisi apa yang dilakukan oleh sistem dan bagaimana sistem yang melakukan. Oke, gitu ya. Nah, jadi melanjutkan pelajaran kita yang kemarin, Bapak akan menerangkan tujuan pelajaran kita hari ini ya. Nah, untuk kompetensi dasarnya, kita akan menerapkan prosedur pembuatan pemodelan sistem berorientasi objek menggunakan konsep use case diagram. Nah, jadi kalau kita sudah pernah belajar flowchart, mungkin hampir sama dengan use case. Jadi di atasnya ya. Selanjutnya, indikator pencapaiannya mengevaluasi perancangan pemodelan aplikasi perangkat lunaknya itu. Selanjutnya, mengevaluasi prosedur pemodelan aplikasi perangkat lunak dengan sistem perangkat lunak. Jadi yang pertama tadi evaluasi perancangan dan yang keduanya prosedur pembuatannya ya. Jadi kita akan bisa melakukan itu ntar ya. Oke. Nah, untuk tujuan pembelajarannya kita akan dapat merancang model aplikasi perangkat lunak, pemodelannya ya. Selanjutnya kita akan mampu membuat pemodelan sistem berorientasi objek itu untuk perangkat lunak. Kita akan mampu merancang dulu pemodelannya dan seterusnya kita akan bisa membuat pemodelannya. Oke. Untuk selanjutnya kita akan mode pembelajaran Bapak di sini kita akan ada 5 fase. Yang pertama, ntar Bapak akan memberikan sebuah video atau tutorial. Selanjutnya Bapak akan
jelaskan dengan PowerPoint mungkin biar memperkuat video itu. Nah, selanjutnya ada diskusi untuk menganalisis pembelajaran kita hari ini, dan selanjutnya ada evaluasi ya. Jadi ada 3 tahap yang Bapak nilai tentang pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Nah, untuk selanjutnya materi ini ada studi kasusnya ya. Jadi gambaran materi ini biar bisa ditangkap cepat gitu ya, berjelas. Contoh kita tadi pagi itu dari ATM ya, dari ATM. Nah, ATM itu menggunakan sistem pemodelan use case ya, use case diagram itu. Jadi ntar akan kita yang kamu rasakan seperti contoh memasukkan ATM. Nah, terus akan ada tampilan di sistem minta PIN seperti itu ya. Selanjutnya kita masukkan PIN. Nah, kita di situ termasuk user dan ada sistemnya. Jadi, nah seperti itu tentang pembelajaran yang akan kita buat. Jadi banyak semua sistem yang bergerak sekarang itu semua dilakukan dulu, dimodelin dulu dari sistemnya, dari pemodelan use case diagram yang akan kita pelajari. Oke, apa sih pemodelan sistem itu? Ada yang bisa jawab? Kalau menurut kalian apa sih pemodelan sistem itu? Terus bagaimana sistem itu berjalan kalau tidak ada alurnya? Seperti itu ya. Nah, coba ada yang bisa jelaskan apa pemodelan itu? Ya Pak, Ya, silakan Dani. pemodelan adalah di mana kita membuat sebuah alur sistem, karena semua sistem itu atau aplikasi harus punya skenario di dalamnya. Iya, nah itu, ya itu tadi ya. Jadi kalau kita akan membangun sebuah sistem, jadi kita harus membuat alurnya dulu, ada skenarionya ya. Nah, selanjutnya, nah untuk membuat pemodelan sistem yang akan diaplikasikan dengan perangkat lunak, jadi kita bisa menggunakan aplikasi Modelio ya. Nah, untuk mungkin use case diagram sudah menggambarkan tujuan di aplikasi itu. Di Modelio itu kita bisa membuat diagram use case. Nah, di sana ada gambaran grafik dari beberapa semua aktor, ada use case-nya, dan ada interaksi di antara yang memperkenalkan sebuah sistem. Jadi di diagram itu ntar kita sudah bisa mengenal itu sistem apa, seperti itu ya. Nah, selanjutnya lantas bagaimana sehingga sebuah sistem itu kita bisa kenali atau gambarkan? Ada yang bisa Dengan jawab? menggunakan pemodelan use case diagram, Pak. Nah, itu tadi. Jadi kita harus mempelajari pemodelan use case diagram itu, baru kita bisa mengenal dan menggambarkan sistem itu sistem apa. Seperti itu ya. Contohnya tadi Bapak udah bilang ketika kita menggunakan ATM ya, ATM ke mesin ATM, kita menggunakan kartu, kita masukkan, akan diproses sistem, diminta PIN, terus kita masukkan PIN, selanjutnya PIN itu diproses sistem, diverifikasi di nomor rekening kita, contohnya ini PIN yang valid atau enggak. Nah, selanjutnya sistem akan membaca lagi, akan menampilkan apa yang bisa kita lakukan, contohnya transaksi apa, seperti itu ya. Itu termasuk pemodelan sistem itu ya, yang akan kita buat di use case diagramnya. Oke, mungkin bisa Bapak share sedikit PowerPoint ya, untuk mengenalkan kita tentang use case itu ya.
Sudah terlihat ya? Ya Pak, sudah. Sudah terlihat ya? Nah, jadi seperti ini sekiranya use case yang akan kita buat. Jadi contohnya kalau ini pemrograman tentang bank ya. Di sini ada penggunanya, ada tellernya. Nah, di sini ada login, ada cetak tabungan, simpan dana, hitung saldo, logout. Nah, kalau sebuah program itu pasti ada login, ada logoutnya ya. Dan servernya lain ada, jadi akan dibacakan dengan server lain berhubungan dengan sistem. Jadi teller itu bisa cetak tabungan, bisa simpan dana, bisa hitung saldo, bisa logout. Kalau pengguna nggak bisa kan, dia hanya bisa login, dan pengguna hanya bisa berkoordinasi langsung ke teller kalau kita lagi di bank ya. Untuk cetak tabungan itu harus teller, simpan dana itu harus teller semua. Jadi kita pengguna berkoordinasi dengan teller. Nah itu tadi alur dari itunya, use case-nya. Untuk pengertiannya bisa kita lihat di sini. Pengertian use case diagram adalah gambaran grafikal dari beberapa atau semua aktor, use case, dan interaksi di antara komponen-komponen tersebut yang memperkenalkan suatu sistem yang akan dibangun, gitu ya. Nah, use case diagram itu menjelaskan manfaat suatu sistem jika dilihat menurut pandangan orang yang berada di luar sistem. Nah, diagram ini menunjukkan fungsionalitas suatu sistem atau kelas dan bagaimana sistem tersebut berinteraksi dengan dunia luar. Itu ya untuk use case itu ya. Nah, selanjutnya use case diagram itu dapat digunakan selama proses analisis untuk menangkap requirement sistem dan untuk memahami bagaimana sistem seharusnya bekerja. Selama tahap desain, use case diagram berperan untuk menetapkan perilaku atau behavior sistem saat diimplementasikan. Dalam sebuah model, mungkin terdapat satu atau beberapa use case diagram ya, jadi bisa dibagi-bagi dia use case-nya. Kemudian, kebutuhan atau rekrutmen sistem adalah fungsionalitas apa yang mesti disediakan oleh sistem, kemudian didokumentasikan pada model use case yang menggambarkan fungsi sistem yang diharapkan atau use case, dan yang mengelilinginya atau aktor. Ini dia aktornya. Jadi aktor itu bisa berupa teller, bisa berupa pengguna ya. Banyak aktor di sana yang saling berhubungan, serta hubungan antara aktor dengan use case atau use case diagram itu sendiri. Seperti itu ya. Selanjutnya, komponen yang terlibat dalam use case diagram ini, itu tadi yang Bapak bilang, itu adalah aktor. Nah, pada dasarnya, aktor bukanlah bagian dari use case diagram. Bukan bagian, karena dia di luar ya. Nah, contohnya seperti ini ya. Nah, ini dia aktor. Jadi, ada CS-nya, customer service-nya, terus ada customer-nya. Nah, ini dia aktornya. Jadi termasuk aktor juga ya, customer service dengan customer-nya. Nah, aktor tersebut mempresentasikan seseorang atau sesuatu seperti perangkat atau sistem lain yang berinteraksi dengan sistem. Sebuah aktor mungkin hanya memberikan informasi inputan pada sistem, hanya menerima informasi dari sistem, atau keduanya menerima dan memberi informasi pada sistem. Aktor hanya berinteraksi dengan use case, tetapi tidak memiliki kontrol atas use case-nya. Aktor digambarkan dengan statement. Nah, seperti ini tadi ya, gambar orangnya, seperti ini orang-orangan. Jadi ini bisa langsung kita tarik di programnya. Dia sudah ada statementnya sendiri, gambarnya sendiri ya. Selanjutnya, aktor dapat digambarkan secara umum atau spesifik
di mana untuk memudahkannya kita dapat menggunakan relationship. Nah, selanjutnya di sini di yang kedua itu tadi use case-nya. Kalau aktor itu bisa saling berhubungan, berarti harus ada pemprosesnya. Ini dia use case-nya ya. Jadi use case seperti ini, di sini ada apa gitu ya. Termasuk login-nya, termasuk proses apa lagi, termasuk logout tadi ya. Nah, selanjutnya use case adalah gambaran fungsionalitas dari suatu sistem sehingga customer atau pengguna sistem paham dan mengerti mengenai kegunaan sistem yang akan dibangun. Nah, catatannya, use case diagram adalah penggambaran sistem dari sudut pandang pengguna sistem tersebut atau user sehingga pembuatan use case lebih dititik beratkan pada fungsionalitas yang ada pada sistem, bukan berdasarkan alur atau kejadian. Gimana? Masih menyimak? Masih Pak. Masih menyimak ya. Bentar, selanjutnya dulu ya, tunggu ya. Nah, selanjutnya ada relasi dalam use case. Jadi, ketika kita sudah punya aktornya, berarti kita harus mengenal relasinya ya. Yang pertama itu association atau menghubungkan link antar elemen. Yang kedua, generalization atau disebut juga inheritance atau pewarisan. Sebuah elemen dapat merupakan spesialisasi dari elemen lainnya. Selanjutnya, dependensi. Sebuah elemen bergantung dalam beberapa cara ke elemen lainnya. Yang keempat, aggregation, bentuk association di mana sebuah elemen berisi elemen lainnya. Ini bisa kita rincikan juga dengan seperti ini ya, tipe relasinya itu atau stereotype ya, yang sering terjadi pada use case itu adalah ini, include ya, yaitu kelakuan yang harus terpenuhi agar sebuah event dapat terjadi. Di mana pada kondisi ini, sebuah use case adalah bagian dari use case lainnya. Jadi bisa saling berhubungan dengan include-nya itu ya. Bisa yang 1, 2, 3, 4, 5 contohnya itu include di dalam satu ruang. Gitu. Bisa diakses yang lain. Terus extend, nah, itu kelakuan yang hanya berjalan di bawah kondisi tertentu. Sepertinya menggerakkan alarm, jadi hanya tertuju dalam satu tujuan. Selanjutnya communicated, mungkin ditambahkan untuk asosiasi yang menunjukkan asosiasinya adalah communication association. Ini merupakan pilihan selama asosiasi hanya tipe relationship yang dibolehkan antara aktor dan user. Seperti itu ya. Jadi bisa bercommunication antara aktor yang satu dengan aktor yang dua. Jadi cuma dua aja yang bisa timbal balik. Selanjutnya kita akan masuk ke use case diagram ya. Kalau tadi masih use case, ini use case diagramnya adalah gambaran grafik dari beberapa atau semua aktor, use case dan interaksi diantaranya yang memperkenalkan suatu sistem. Nah ya, contohnya seperti ini. Ini usernya, ini aktor yang pertama user, ini aktor yang kedua ya. Jadi, nah ini yang bulat-bulat ini apa tadi? Ini adalah use case-nya ya. Jadi di sini di program authenticate user, ada withdrawal dan transfer dan lainnya ya. Jadi akan diproses di sana. Nah, gimana cara membuat use case diagramnya? Nah, seperti ini. Kalau kita menggunakan aplikasi Modelio, kita hanya tinggal klik kanan pada use case view di browser untuk membuka diagramnya. Terus tinggal kita klik aktor di bawah. Tinggal kita tarik-tarik ke diagram yang berbentuk kotak itu. Mungkin ntar akan ada videonya ya, biar disimak. Nah,
ulangi langkah yang kedua tadi, yang ini, klik aktornya itu menambahkan aktor yang diperlukan dalam diagram. Nah, klik untuk memilih sebuah use case di browser dan tarik use case ke dalam diagram. Ulangi juga langkah yang keempat untuk menambahkan use case-nya. Jadi, dalam diagram use case itu terdiri dari beberapa aktor dan beberapa use case. Makanya dia disebut dengan use case diagram. Nah, tapi sebelumnya kita bisa membuat skenario-nya dulu biar kita gampang membuat aplikasinya, menggambar diagramnya. Contoh ini ya. Untuk memudahkan kita menganalisis skenario yang akan digunakan pada fase-fase selanjutnya, maka kita dapat melakukan pemilahan skenario tersebut antara lain. Nah, jadi use case itu bisa dipilah-pilah ya, dibagi-bagi. Nah, yang pertama nih, ini skenario use case-nya. Contoh tadi itu aktor yang berperan di sini hanya user dan bank. Tipenya primary, tujuannya verifikasi user, hanya verifikasi aja. Benar nggak? Itu ATM dia, gitu ya. Nah, deskripsinya, user datang ke ATM, kita datang ke ATM, terus melakukan penarikan tunai. Terus kita masukkan kartu ke ATM, terus ATM meminta kita untuk masukkan PIN. Nah, jadi peran aktor di sini, peran kita di sini memasukkan user, terus memasukkan kartu, selanjutnya memasukkan PIN ya. Jadi sistem yang akan membantu kita apa yang akan kita lakukan, contohnya meminta PIN dulu, memverifikasi dia benar nggak itu punya kita, itu benar nggak sesuai dengan nomor rekening yang sudah terdaftar. Nah, jadi seperti itu ya, aktor dan sistem itu bekerja di sebuah sistem. Nah, jadi kita sudah sangat sering menjumpai banyak aplikasi-aplikasi, itu semua ada diagram use case-nya, itu ada skenario-nya, ada aktornya dan sistem. Seperti itu ya. Itu mungkin sedikit paparan PowerPoint tadi bisa menggambarkan sedikit tentang use case itu supaya lebih paham ya. Oke, baik anak-anak, kita lanjutkan. Tadi sudah Bapak paparkan melalui PowerPoint. Bisa menyimak ya? Bisa kedengaran ya? Bisa, Pak. Bisa ya. Nah, jadi kita lanjutkan dengan video ya. Jadi biar lebih hidup pembelajaran kita, biar kita lebih paham dengan materi yang akan kita proyekkan, bisa kita lihat video berikut. Bisa disimak ya. Jadi ntar Bapak harap bisa menyimpulkan apa yang ada dari PowerPoint yang Bapak tampilkan dan dari video ini. Oke? Silakan disimak ya. Use case adalah sebuah penggambaran dari interaksi pengguna dengan sistem yang menunjukkan hubungan antara pengguna, di mana use case direpresentasikan dengan data yang sangat sederhana sehingga mudah dibaca. Ada beberapa fungsi utama dari use case. Ini videonya hitam di tempat saya memperlihatkan menekan ya. sama hitam. Tapi suaranya ada ya? Suaranya ada tapi hitam. Oh. Coba share ulang ya. Kalau seperti ini kelihatan? Masih hitam? Ada beberapa fungsi utama dari use case. Yang menunjukkan hubungan antara pengguna. Sudah muncul ya? Use case direpresentasikan dengan sangat sederhana sehingga mudah.
Ada beberapa fungsi utama dari use case. Diantaranya, satu, dapat memperlihatkan berdasarkan urutan aktivitas proses yang ada pada sistem. Dua, menggambarkan proses bisnis dan juga aktivitas yang ada di dalam sistem. Berikut adalah simbol-simbol yang biasa digunakan oleh use case. Yang pertama adalah aktor. Aktor adalah orang, proses atau sistem lain yang berinteraksi dengan sistem informasi yang akan dibuat. Jadi meskipun simbol aktor adalah orang, tapi aktor belum tentu orang. Yang artinya aktor bisa saja proses atau sistem lain. Biasanya untuk penamaan aktor menggunakan kata benda di awal frase nama aktor itu sendiri. Contoh adalah sistem informasi pada ojek online, di mana di sini memiliki 3 aktor, yaitu pelanggan, ojek, dan bagian finansial. Simbol selanjutnya adalah use case, yang adalah fungsionalitas yang disediakan sistem sebagai unit-unit yang saling bertukar pesan antar unit atau antar aktor. Biasanya, use case diberikan penamaan menggunakan kata kerja di awal frase nama use case. Contoh dari sistem informasi ojek online sebagai berikut. Yang pertama adalah mendaftarkan diri, memesan ojek, membatalkan pesanan, menerima pesanan, membuat bukti pembayaran, dan terakhir adalah membuat laporan keuangan. Simbol yang ketiga adalah asosiasi, di mana asosiasi merupakan komunikasi antara aktor dan use case yang berpartisipasi pada use case diagram atau use case yang memiliki interaksi dengan aktor. Asosiasi merupakan simbol yang digunakan untuk menghubungkan link antar elemen. Contoh pada sistem informasi ojek online, di mana pelanggan dihubungkan dengan asosiasi pada use case mendaftarkan diri. Kemudian juga dapat memesan ojek atau membatalkan pesanan. Sedangkan driver dapat mendaftarkan diri, menerima pesanan, dan lain sebagainya. Simbol selanjutnya adalah extend, yaitu relasi use case tambahan ke sebuah use case, di mana use case yang ditambahkan dapat berdiri sendiri meskipun tanpa use case tambahan tersebut. Sedangkan arah panah pada extend mengarah pada use case yang ditambahkan. Contoh adalah use case berkening, yang merupakan use case yang ditambahkan, sehingga use case ini dapat berdiri sendiri. Sedangkan use case buka deposito dan juga use case buka kartu kredit merupakan use case tambahan yang berasal dari pengembangan extend. Pada contoh ini, setelah nasabah melakukan buka rekening, nasabah dapat mengembangkan otomatis dengan buka deposito atau buat kartu kredit, sehingga use case buka rekening adalah use case yang ditambahkan dan dapat berdiri sendiri. Fungsi selanjutnya adalah include, yaitu relasi use case tambahan ke sebuah use case, di mana use case yang ditambahkan membutuhkan use case ini untuk menjalankan fungsinya atau sebagai syarat menjalankan use case tersebut. Sedangkan arah panah use case mengarah pada use case yang dipakai atau yang dibutuhkan, atau mengarah pada use case tambahan. Contoh untuk ini, yaitu pada gambar berikut, di mana pada gambar ini use case login merupakan syarat atau selalu dipanggil terlebih dahulu sebelum dijalankannya use case mengolah anggota atau use case mengolah pinjaman. Simbol yang terakhir adalah generalisasi, yaitu hubungan generalisasi dan spesifikasi antar dua buah use case, di mana fungsi dari satu merupakan fungsi yang lebih umum dari fungsi yang lain. Untuk arah panah mengarah pada use case yang dijadikan generalisasi. Untuk contoh generalisasi pada contoh ini adalah use case mengelola pustaka, di mana use case ini merupakan use case generalisasi, sedangkan use case melihat pustaka dan kakak merupakan
spesifikasi. Sedangkan ke arah panah bisa diperhatikan mengarah kepada proses mengolah pustaka yang menjadi generalisasi dari lihat dan juga mencari. Sekian penjelasan singkat dari use case. Apabila ada pertanyaan. Oke, cukup ya untuk videonya. Mungkin bisa disimak atau diambil kesimpulan apa yang bisa kita ambil dari video itu. Nah, terus Bapak sudah membagikan link Google Drive di grup WA. Jadi di sana sudah ada LKPD, terus ada bahan ajar ini. Selanjutnya ada juga videonya, sudah Bapak upload semua di sana. Jadi bisa sambil belajar di sana ya. Itu menjadi dasar bahan untuk pembelajaran kita. Selanjutnya Bapak akan bagi dua kelompok untuk mendiskusikan apa permasalahan yang ada di video itu. Nah, untuk kelompok pertama, Bapak tunjuk saja ya. Untuk kelompok 1, Fatur. Ada Fatur? Fatur ada? Ya. Ari. Ada, Pak. Selanjutnya Dewi, Dede, dan Abdul ya. Itu di kelompok 1. Untuk di kelompok kedua, ada Kevin, Dani, Delta, dan Jaki. Sudah ya? Kebagian grup semua kan? Kebagian kelompok semua kan? Sudah, Pak. Ya. Jadi, yang di Google Drive tadi, Bapak sudah membagikan LKPD. Boleh didiskusikan apa yang akan, apa permasalahan yang ada di sana. Jadi, untuk kelompok pertama bisa mendiskusikan langkah-langkah perancangan pemodelan. Dan yang kedua, kelompok kedua bisa mengevaluasi relasi dalam use case diagram. Ada di LKPD ya. Nah, untuk diskusi bisa dimulai dari sekarang. Gimana, siap? Ya, Bapak. Iya. Oke, Bapak. Untuk ketua kelompok 1 siapa kira-kira? Fatur aja, Pak. Fatur saja ya, Fatur ya. Ketua di kelompok 1 bisa Fatur. Untuk di kelompok 2 siapa? Dani apa Delta? Yang cewek-cewek mau? Pak. Oke, silakan. Delta yang menjadi ketua di kelompok 2 ya. Oke. Nah, Bapak kasih waktu 10 menit untuk diskusi materi itu, permasalahan yang ada di sana. Jadi, ntar setiap kelompok bisa mempresentasikan apa yang menjadi permasalahan yang ada di materi itu. Oke? Bisa ya? Gimana Dede? Kelihatan ya? Bisa ya? Bisa disimak ya? Bisa, Pak. Jangan cuma kepalanya yang kelihatan ya. Harus kelihatan mukanya. Diskusi dengan temannya. Ya. Sampai selonjoran itu Pak, Dede mau Pak. Iya, tahu-taunya Pegel, Pak. kepalanya yang muncul, mulutnya ngemut, makan gitu kan. Nah, jadi kalau emang masih belajar, silahkan belajar dulu. Semua ada waktunya ya. Ada waktu belajar, ada waktu makan, tidur, dan semuanya. Nah, penting kita ingat, pendidikan itu sangat penting ya. Makanya ada pepatah mengatakan, kalau malas belajar, harus siap kita menerima pahitnya kebodohan ya. Kalau malas belajar, kita harus siap masa depan kita dengan pahitnya kebodohan ya. Jadi kita harus tetap belajar, semangat belajar ya. Sudah? Ada kira-kira yang sudah selesai kelompok 1 atau kelompok 2?
Gimana Dewi? Kira-kira ada yang susah di itu? Permasalahannya apa aja? Sudah diskusikan ya sama temannya ya? Udah Pak, sudah didiskusikan. Tapi Iya, saya nggak bisa ini, nggak bisa bantu presentasi. nggak bisa ya. Oke, coba yang Kelompok satu faktor aja Pak nanti Pak hitungannya Pak. Kelompok satu. oke, kelompok 1 Fatur bisa presentasi ya? Oh, bisa, Pak. Bisa. Beres. Oke. Ini sedang didiskusikan. Ini Iya. sedang didiskusikan teman-teman ini, Pak. Ya, seperti itu ya. Jadi kita harus semangat terus belajarnya. Nah, biar kita ya itu tadi. Kalau emang kita bodoh, kita bisa dijual. Dijual hidup-hidup gitu ya. Jadi semangat terus belajarnya. Mungkin kelompok satu udah pas itu. Bisa presentasi aja deh. Ya. Kelompok 2 gimana? Sudah siap? Kelompok 2 sudah Pak. Oke, kalau memang sudah siap, Bapak persilahkan untuk kelompok pertama dulu ya. Silahkan dipresentasikan, Fatur. Oke, siap, Pak. Izin share screen, Pak. Ya, silahkan. Oke, sudah muncul, Pak ya? Sudah. Ini presentasi dari kelompok 1. Anggotanya saya, Dewi, Ari, Dede, dan Abdul. Tadi kelompok 1 tugasnya adalah terapkanlah perancangan pemodelan dengan aplikasi Modelium model diagram use case yang cocok untuk pemodelan aplikasi perangkat lunak. Model diagram use case dapat dibuat dalam beberapa langkah sederhana. Pertama-tama, untuk membuat diagram use case, hal yang perlu dilakukan adalah mengidentifikasi aktor atau pengguna dari sistem yang akan dikembangkan. Kemudian, identifikasi seluruh peran pengguna yang relevan dengan sistem tersebut. Setelah itu, ketahui apa kebutuhan pengguna mengenai sistemnya agar bisa berfungsi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Lalu, buatlah use case untuk setiap tujuan yang ada dan pastikan semua terstruktur dengan baik. Terakhir, prioritaskan, ulas, tinjau, perkirakan, dan validasi pengguna. Demikian Pak dari kelompok kami. Oke, terima kasih. Bagus ya. Bagus sekali. Coba ada yang masih mau menambahkan atau kelompok 2 ada yang mau menanyakan tentang yang dipresentasikan dari kelompok 1? Gimana tentang langkah-langkah pemodelannya? Ada yang mau menambahkan atau bertanya? Cukup mungkin ya. Nah, coba kita dengarkan presentasi dari kelompok 2. Silakan Delta. Baiklah, saya akan mewakilkan hasil diskusi dari kelompok 2, yaitu saya sendiri, kedua Kevin, ketiga Dani, dan keempat Zaki. Tugas yang pertama tadi, evaluasi relasi dalam use case. Itu ada 4. Yang pertama, asosiation, yaitu menghubungkan link antar elemen. Kedua, generalization, yaitu disebut juga inheritance atau pewarisan. Sebuah elemen dapat merupakan spesialisasi dari elemen lainnya. Yang ketiga, dependensi, yaitu sebuah elemen bergantung dalam beberapa cara ke elemen lainnya. Keempat, aggregation, yaitu bentuk asosiation di mana sebuah elemen berisi elemen lainnya. Yang tugas kedua, tipe relasi yang mungkin terjadi dan sering digunakan pada use case diagram. Yang pertama yaitu include, yaitu kelakuan yang harus terpenuhi agar sebuah event dapat terjadi, di mana pada kondisi ini sebuah use case adalah bagian dari use case lainnya. Yang kedua, extend, yaitu kelakuan yang hanya berjalan di bawah kondisi tertentu seperti menggerakkan alarm. Yang ketiga yaitu communicate, mungkin ditambahkan untuk
Bagus sekali ya. Jadi sudah paham berarti tentang pemodelan yang ada di use case diagram ini ya. Nah, untuk melanjutkan pembelajaran kita, karena sudah sedikit paham menurut Bapak, Bapak akan uji lagi di formatif ya, di uji formatif. Nah, jadi Bapak harap Bapak kasih waktu 5 menit untuk membaca modul yang ada di Google Drive. Sebentar lagi kita akan tes formatif. Atau langsung saja, sudah siap untuk menguji pengetahuan kita. Bisa ya, langsung ya? Langsung, Pak. Oke, langsung. Bapak sudah kirim link Google Classroom yang berupa quiz ya, atau esai di sana. Bisa kamu jawab, bisa nanti di Bapak semua jawab dengan baik. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini bisa diterapkan di sana semua. Kalau memang sudah paham, bisa langsung jawabnya dengan cepat dan benar. Oke, Bapak kasih waktu untuk mengerjakan tes formatifnya. Sekitar 10 menit cukup ya? Cukup? Nah, kalau memang baru kita bahas, mungkin 5 menit selesai ya. Kan cuma berapa Bapak? Kasih cuma 5 soal. Ya, jadi cuma 1 menit satu selesai lah ya kalau memang baru kita bahas. Itu refleksi kita dari dari pelajaran kita hari ini. Oke, Bapak tunggu sebentar ya, 5 menit. Kalau sudah selesai, langsung Bapak lihat ntar di Google Form-nya ya, jawaban siapa yang sudah masuk. Gimana Jaki, sudah? Dikirim, Pak. Ya, lagi dikirim ya. Oke ya. Ya, Pak. Akan dicek, Pak. Kayaknya udah masuk di bukunya saya, Pak. Oke. Jaki, ya, sudah masuk ya. Ayo yang lain. Saya juga sudah Pak, saya Pak. Sudah ya. Ari Listianto. Oke, sudah. Ari Listianto sudah masuk. Yang lain gimana? Saya sudah, Pak. Abdul Rahman. Ya, sudah masuk juga. Sudah, yang lain gimana? Biar kita tutup jawabannya. Sudah Pak, sudah Pak. Oke, sudah masuk semua ya jawabannya ya. Jadi bisa kita lihat hasil dari olahan nilai yang dari Google Classroom itu. Nah, bisa kita lihat di sini rinciannya ya. Bisa kelihatan? Bisa kelihatan ya? Sudah belum? Belum Pak. Belum. Masih hitam, Masih Pak. hitam ya. Hitam. Tunggu mungkin sebentar ya. Nah, jadi sudah belum? Sudah nampil? Sudah nampil atau belum? Layar hitam ya? Pak. Oh, tunggu bentar ya, Bapak. Hitam.
share ulang lagi ya. Harusnya sudah. Nah, berarti lewat ini. Sudah? Sudah muncul? Sudah Pak, sudah. Sudah ya. Nah, jadi ini hasil dari tes formatif kita. Bagus-bagus semua ya. Nah, ini soalnya yang gampang atau memang sudah paham? Karena memang sudah paham ya. Nah, iya, sudah paham ya. Nah, jadi menurut hasil yang ada di sini berarti Bapak harap semua anak-anak Bapak sudah menelaah dengan baik materi untuk hari ini. Nah, untuk besok mungkin pelajaran kita lain. Nah, tetapi sebelum ke sana, untuk nilai prakteknya bisa ntar dikirim di Classroom dan juga PowerPoint. Ini ada tugas dari Bapak. Ini untuk menguji keterampilan anak didik Bapak sekalian. Nah, jadi buatlah skenario ketika kamu membeli barang online. Coba kita buat skenario membeli barang online berupa diagram use case-nya ya. Jadi kita buat kita lagi memesan, lagi menunggu barang. Jadi digambarkan dengan bentuk pemodelan use case diagram. Bisa ya? Kelihatan nggak? Untuk soalnya ini muncul? Iya, Kak. Muncul ya. Jadi soal ini, diagram ini tugas di rumah bisa dibuat ntar digambarkan bentuk pemodelan use case diagramnya dan dikirimkan di Google Classroom ya. Atau di Google Drive juga bisa ya. Jadi kita banyak format yang bisa kita berkomunikasi di yang zaman yang sudah serba online ya, bisa kita komunikasi dimanapun dan belajar dimanapun. Nah, itu ya. Nah, menurut Bapak cukup sampai di situ ya. Nah, kita lanjut di minggu depan, pertemuan berikutnya. Tadi Bapak bilang bahas kita akan lanjut materi pemrograman dasarnya tadi, pemodelannya akan kita lanjutkan ke operasi sistemnya ya, biar bisa beroperasi sesuai dengan pemodelan yang kita buat. Oke, karena kita buka tadi dengan doa, mungkin akan kita tutup atau harus kita tutup dengan doa. Tapi itu tadi pesan moral Bapak. Nah, itu tadi tentang belajar ya. Kalau kita nggak belajar, itu tadi kita harus terima sakitnya atau pahitnya kehidupan atau kebodohan di masa yang akan datang. Oke, untuk mengakhirinya mungkin Ari bisa pimpin doa untuk menutup pembelajaran kita hari ini. Silakan. Oke, terima kasih semuanya. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang di minggu depan. Bapak akhirin. Terima kasih. Salam sehat buat kita semua dan selamat siang. Baik. Itu dulu. Iya, Pak. Tapi ada soal yang dia kamu nanti
Iya, iya. Ini diperhatikan ya. Kemudian tuntutan dari pembelajaran dari persepsi kegiatan itu satu penting, tapi perlu perhatikan mungkin karena waktu tidak berbicara sudah di penuntut itu kurang diperhatikan ya. Jadi nanti itu saja yang dapat saya sampaikan dalam arti bahwa rujukan-rujukan dalam pembelajaran itu sudah dilakukan dengan baik. Dan tinggal aja bagaimana menata ruang kelas supaya lebih energi ya, lebih bergairah ya. Dan bisa serahkan ekspresi dari Doni ya. Lebih riang gembira ya. Jadi kita Siapa? jadi berusaha untuk mengikuti aura dari apa yang kita lakukan. Sebab mungkin aura yang sudah mendukung dalam pembelajaran nanti siswa bisa mengatur sehingga tidak bergairah. Tapi kalau karena didukung dengan itu maka di samping mata kalian memperhatikan seluruh suasana kelas pasti akan jadi. Tapi secara keseluruhan sudah cukup ya. Khusus untuk saudara Kevin dari